inilah barulah saya di sini kan jalannya besar. Iya. Sudah mulai tikungan kecil. Jalannya bener bang ini bang kata saya. Bener lah, kemana kita kan? Ini mah jalan ke kampung saya bang. Sana abang jalan kata saya. Ini bang jalannya ini kan. Kan jalan ke kampung saya segede gitu. Tapi kan nggak ada bis sama truk itu. Ini bis truk panjang-panjang. Kan rumah di sini kan. Ini jalan ini rumah. Iya. Kan di situ. Papasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bang Dul TJ Bus Sejang Klosiar. Ini adalah part kedua setelah part pertama. Bagi yang belum menonton part kedua, silahkan lihat di deskripsi di bawah keseruan dan kita restoran kita makan ya di tempat oleh-oleh itulah ada Sanjay. Ya itu. Nah itu di sini saya duduk di depan bang. Di depan. Kenapa Dani saya duduk di depan? Nah karena kan Ada dapat bocoran nggak bahwasanya mulai dari Bukit Tinggi ke sana jalannya mulai nggak gini, dari awal kita itu nggak kebagian duduk di depan. Dari awal karena casannya HP-nya itu, casnya HP itu kita rebutan. Gitu. Cuma dua casan. Dua lubang. Iya, dua lubang. Jadi ya ngecas di depan gitu ya. Itu pas saya kan penumpangnya udah ada yang turun di Padang itu, di Bukit Tinggi itu. Jadi berkurang lah gitu. Bisa lah duduk di depan. Habis makan saya duduk di depan tuh. Nah inilah barulah saya di sini kan jalannya besar. Sudah mulai tikungan kecil. Jalannya bener bang ini bang kata saya. Bener lah, kemana kita kan? Ini mah jalan ke kampung saya bang. Sana abang jalan kata saya. Ini bang jalannya ini kan. Kan jalan ke kampung saya segede gitu. Tapi kan nggak ada bis sama truk itu. ini bis truk panjang-panjang. Kan rumah di sini kan. Ini jalan ini rumah. Iya. Kan di situ. Papasan. Iya. Gitu papasan nanti sama truk yang ban 10. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Bajigit. Ada konsumsi. Ada konsumsi, seksi konsumsi. Orang itu? Teman lagi. Ini enggak. Cuma udah ada lah. Jadi berarti kalau menurut Mas sendiri supir ALS itu ketika membawa di tikungan itu memang kan ada sebagian besar saya kasih pertanyaan ke supir ALS, apa sih sensasinya membawa bus ALS? Jawaban mereka satu aja, bagaimana membuat penumpang di tikungan tapi tidak terasa di tikungan. Ya, itu kelebihannya. Itu dia dirasain. Bisa juga kelebihan di armada. Antara produk ini dan produk itu kan bisa aja di situ. Kita nggak sebutin produk. Ya. Kita kan nggak boleh nyebutkan produk kan. Antara dia pasti beda. Karena dia udah pegangannya produk yang ini yang dia pakai sekarang. Pasti dia udah coba dia kasih produk yang lain. Belum tentu ya. Belum tentu. Itulah kelebihan Suzuki Sumatera. Kita ke Bang Angga dulu. Apakah jawabannya sama? Aku yakin jawabanku sama katanya. Kita tanya dulu. Tapi tidak sama. Ini saya tanya karena biasanya kalau Bang Angga jawabnya pasti sama. Pertanyaannya yang sama, masih pertanyaannya yang sama juga Bang Angga.
Kalau kata Bang Angga tadi, bahwasanya kadang kita di jalan tol pun bisa mual, bisa muntah ketika jadi penumpang di salah satu bus. Disebabkan karena cara pengemudi yang kurang memikirkan kenyamanan para penumpang. Sementara yang Mas rasai sekarang ini kan jalan dari Jakarta sampai ke Kota Medan dengan rute yang tidak biasa dijalanin di Pulau Jawa. Sos. Iklan. Mau iklan itu iklan ya. Biasa sih. Biasa. Jadi menurut Bang Angga, apa sensasinya ketika Bang Angga, kurasa baru sekali ini naik ALS ya ke jalan yang ekstrim. Jadi kan boleh dong berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman Bang Angga ketika naik ALS dari mulai Bukit Tinggi sampai ke Kota Medan, itu aja lah. Itu kan jalur-jalurnya yang lumayan ekstrim dan jalan pun sempit kata Bang apa tadi. Ya sebenarnya mah biasanya mah tidur ya kalau dari Bukit Tinggi mah ya. Cuma pagi ya lihat jalur ya tetap mati-mati gitu. Masih gelap-gelap. Cuma nyaman aja. Saya nyaman. Maksudnya yang nggak ada pusing, nggak ada mual. Padahal jalannya begitu. Pembawaannya emang benar-benar halus pembawaan. Kelebihannya mungkin gitu emang. Pak, berarti nggak sama jawabannya. Sama, tapi serupa. Untuk krunya sendiri, Bang Angga, apa tanggapan ini lagi nih. Kopi itu. Apa tanggapan Bang Angga terhadap kru ALS yang kemarin membawa Bang Angga dari mulai Jakarta sampai ke Kota Medan? Ya, pembawaannya satu halus, orangnya ramah. Ramahnya seperti apa? Ya berbincang aja biasa di mobil itu. Saya duduk depan juga ngobrol. Oh, bukan cuman Bang apa lagi yang duduk di depan ya? Berdua bareng. Berdua bareng. Berdua kadang gantian. Jadi bercerita-cerita sama mereka. Jadi sebenarnya nggak kenal ya. Cuma kayak udah ya, akrab aja. Kayak udah ketemu lama gitu. Kayak udah ketemu lama. Yang ngobrol lah masalah ya sama-sama supir kali. Iya, lebih. Ya berbagi pengalaman juga. Tunggu. Aku arahkan dulu kamera. Nah, gimana tadi? Bikin sensasi aja kan? Kalau menurut aku sih Bang, Mamang sama Mas Angga ini, kalau kayak video ini tadi awalnya kita manggil mereka abang karena di Kota Medan. Itu kan Bang? enggak, karena aku juga udah berpengalaman di dunia transportasi. Jadi untuk di sisi bahasa yang kedekatan lain suku, itu mungkin bisa saya berbaur Bang. Ya, walaupun abang bisa seperti itu, tapi pun permintaan tadi manggilnya di video ini manggilnya abang. Jadi mohon dengan sangat Bajigit manggilnya abang. Jadi Mana tadi? masih ada nggak itu? Masih ada. Itu saya minta dong ke situ. Hah? Itu minta gelasnya ke situ. Enggak, saya minta. Mana Pak Jigit? Bang Emping. Yang sudah mungkin beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya sudah menginjakkan kaki di Sumatera Utara. Untuk Bang Emping sendiri melihat sisi dari secara persaudaraan orang Kota Medan terhadap Bang Emping itu, monggo silahkan. Sabar, kita arahkan dulu ke Kang. Gimana Kang? Bang. Ya orang Medan itu dari awal kita berangkat dari sana. Iya. Penyambutannya luar biasa ya. Dari awal kita mau ikut gitu sama saudara kita pengemudi itu. Ya di jalan juga kita ngobrol berbagi pengalaman sama dia. Ya terus sama penumpang juga
Nomornya juga sama? Oh sama, sampai anaknya kan itu banyaknya anak kecil tuh, penumpang. Sampai saya di kapal kasih beliin permen. Iya. Iya, aja deh. Di kapal, iya bareng. Terus kan keliling-keliling dia nyari tempat yang nyaman gitu. Iya. Kita udah dapat tempat yang nyaman, saya panggil. Ini dia bilang, di sini duduk bareng gitu kan. Oh begitu ya, sampai begitunya ya. Iya sampai iya. Penumpang ALS itu udah di dalamnya itu udah berkeluarga kali ya. Maksudnya udah saling inilah gitu. Orang namanya ketemu terus kan. Berhari-hari. Berhari-hari kan. Makanya ada istilah di ALS itu naik tidak kenal, turun jadi keluarga. Iya, gitu. Jadi hal itu pun udah dirasain ya. Iya, gitu. Jadi apalagi sekarang di sini kan disambutnya dengan senang hati sampai menunggu berjam-jam Dan sampai disuruh begadang demi konten berjam-jam. Dan akhirnya saya udah konten, udah kedatangan disambut, langsung masuk hotel, langsung pas. Nggak tahu ngobrol apa lagi. Nggak tahu lagi. Kadang nyampe hotelnya jam berapa itu kan? Jam 1 lebih. Kalau biasanya yang sudah pengalaman Bang Emping ya kan. Jangan Bang Emping aja, lain dulu sekali. Nah ini Bang Emping dulu. Bang Emping dulu. Kan udah termasuk salah satu yang lama juga di transportasi darat. Bus. Yang sudah Bang Emping alami di waktu perjalanan dari Jakarta ke Sumatera Utara kan tadi udah dikatakan sama Bang Emping kalau penumpang itu seperti layaknya saudara sendiri. Kalau untuk di daerah Pulau Jawa sendiri nih, kalau di Pulau Jawa beda. Karena perjalanannya itu cuman singkat lah ya. Tapi ada juga. Tapi kalau itu yang kalau kita merasa udah bersaudara itu udah langganan. Itu baru kita bersatu. Baru dia duduk suka di depan. Kalau udah berapa kali naik. Apalagi kan di HR ada apa? Kita gratis. 10 kali naik gratis. Gratis makan. Gratis. 10 kali naik HR gratis. Satu tiket. Iya. Tuh. karena perjalanannya singkat Bang. Iya, jalannya singkat. Jadi ya gitulah kalau yang udah merasa bersaudara itu ya itu yang Kalau beda dengan wisata. Kalau untuk rute terjauh, lah yang pernah dialami sama Bang Emping itu paling terjauh rasa Bang Emping selama di HR atau di SCH ya. Mana terjauh ini di sini. Kalau ke Sumarja Runjung itu Ya itu SCH. Itu aku di SCH. Aku di SCH. dan ini. Ya, dan ini. Terus Lombok juga lah, itu jauh. Sebenarnya mah pengalamannya dalam itu desa itu. Dalam saya pengalaman. Itu dari mana? Startnya dari mana itu? Apanya? Startnya Dari Bekasi. dari Bekasi. Pokoknya saya banyak pengalaman ya itu ikut tangan. Jadi sebelum tokek atau berbos sama Kang Inul itu sebelumnya di lapangan sudah saling kenal duluan. Saya mainnya waktu zaman masih dia kecil di malam. Dia itu jadi di malam. Jadi Dia dipercaya sama bos. Harum lah, tahu lah ya. tahu. Itu jadi kontrol. Jadi saya kerjalah di situ. Namanya Jaya Langit di situ. Ya, saya kerja di situ, dia sama juga di situ. Kalau di malam dia di saya Jaya Langit, dia Harum. Gitu. Jadi dasarnya Kang Inul itu sebelum jadi pembisnis atau pedagang seperti ini memang dari Iya, makanya dia itu sama kru itu ya gini kayak kayak gitu karena jiwa dia kan masih di jiwa kita itulah pantas lah wajar beda lah kalau tapi ada juga bos tadinya supir kayak kita sekarang jadi bos langsung beda ada
Banyak malah. Kebanyakan. Kita nggak usah ceritain lah. Kebanyakan. Tapi ini beda orang. Kalau menurut abang sendiri, bagaimana? Apa tuh pertanyaannya tadi? Kalau Mas Angga sendiri rute terjauh yang sudah pernah dialami Mas Angga selama di HR sama CH itu kemana aja sih? Bali, Bali, Toba. Bali itu Bali startnya langsung ke Danau Toba atau gimana? Enggak. Jakarta, Bali, Jakarta, Toba. Lalu untuk Mas Angga nih, penilaian Mas Angga tentang Pak Haji Haryanto, nah, ke Kang Emil itu seperti apa? Penilaian gimana ya? Ayo. Takut jawab. Takut apa takut? Apa? Takut. Takut dia Bang Ping. Sedekat apakah? Oh, Ini aja deh. penilaiannya seperti apakah? Takut Bang Ping jawab. Takut. Sama gitu aja kan jawabnya. Karena gini, kenapa saya mempertanyakan seperti itu bukan untuk saling menyinggung ataupun menyalahkan. Akan tetapi di setiap konten-konten macam semacam entah di YouTube, di Instagram, di Messenger juga itu pasti ada Kang Emilnya. Ya, memang Nggak hubungannya pernah dekat. nggak hadir. Hubungannya emang dekat. Nggak cuma bisnis. Ya, awalnya emang silaturahmi. Ya, setahu saya ini ya, setahu saya. Awalnya silaturahmi. Ya, mungkin jadi bisnis juga. Ada bisnis di situ. Ya kan istilahnya sedikit banyaknya kan mungkin ini sebenarnya Mas Angga beberapa lama sih Ya, 2000 di HR-nya awal ngikut HR gitu. Ya, Pandemi aja. selama pandemi itu, awal pandemi. Iya. berarti udah 3 tahun ini lah jalan ke 2 tahun, 2 tahunan. 2 tahun habis ya, jadi otomatis kan udah bisa menilai sedangkan Kang Emil sama Pak Haji yang udah bisa menilai Mas Agungnya lah. Mana? Jawab. Jawab lah. Ya, itulah. Kameranya kan ke Bang Angga. Nggak bisa jawab saya kalau itu. Kalau masalah kedekatannya inilah yang Karena setiap di akun media sosial mana aja, baik di media sosialnya Rema Herman, P.O. Haryanto, Bang Inyon, itu pasti ada orang yang begitu. Ini enggak semacam ibaratnya gulai, nah, sayur. Kalau misalnya ditaruh hanya sayurnya aja, kalau nggak tak kasih garam sama merica, itu belum ada rasanya. Ini pas hampir seperti gulai. Apa sih bahasa Jawa itu? Ya itulah dia. Sayuran nggak? Sayur. ayo. Ya, jadi mungkin kalau saya sih, bagi saya dia itu orangnya gimana? Kang Emil itu cepet lah. Gaul sama Kang Emil itu cepet. Nggak butuh waktu lama. Gaul sama dia. Jangankan kita, ya pengusaha mungkin sama. Jadi dia bicaranya apa tuh? Kalau bahasa saya mah apa ya? Dia itu bicaranya dari bawah lah gitu. Sampai ini lagi sampai dia ngerti lah gitu. Dia sama Pak Haji itu udah kayak anak sama bapak gitu. Dan setahu saya Kang Emil itu jarang sama bapaknya dari dulu, setahu saya jarang sama orang tua ya. Setahu saya dia itu pernah justru kan sama orang tua, justru yang mengut-mengut itu kayak Kang Emil kan dulu punya bapak. Nah sekarang Haji Haryanto itu bapaknya gitu. Jadi teringat di sama Kang Emilnya nih, Mang Antung. Iya. Ini kan Mang Antung kan mungkin sudah bertahun-tahun atau belasan tahun mungkin sudah mengenal Kang Emil Iya. seperti gimana dan bagaimana ya kan.
Bang Endang itu dari dulu pekerja keras. Kalau pengen tahu. Bang Endang Dari dulu pekerja keras dia. Dari awal kuliah. Sebenarnya dia itu sama bapaknya, sama Pak Haji, sama bapaknya, nggak boleh kerja di bis. Dia udah dimasukin ke bank. kerja. Kerja di bank. Pulang ke kampung rambutan kan dulu zaman terminal. Saya tuh lagi terminal, ininya pada lecet. Tangan-tangan. Kenapa itu? Dulu masalah kan udah bos bilang non. Saya temen dulu. Kenapa itu? Muslim orang di bawah. Dibilang dipukulin men. Coba tanya. Jadi sedikit banyaknya kan masalah kalau seri RS seperti pembahasannya